Selamat pagi semua. Sudah siap semua kain ya? Sudah makan? Sudah makan semua atau belum? Belum makan? Belum makan. Aduh. Masih tunggu Pak, kami belum makan. Oh. Kita misa ya? Iya. Nah, karena ini kebetulan bahwa semuanya satu tempat. Saudara dan saudariku yang saya kasihi, mari kita mempersiapkan hati batin kita. Kita mengundang Tuhan hadir bersama kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dan kita mengawali perayaan kita ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita Bergembira ria dan mendengarkan lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. terpuji Tuhan sebab baik Dia, sebab kerelaan Tuhan kekal senantiasa. Mari kita bergembira ria dan mendengarkan lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, pada pagi hari ini kita hadir berkumpul bersama di rumah ini. Pertama-tama kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu baik. Dia tetap mengasihi kita apapun situasi kehidupan yang kita hadapi. Kita menyadari akan kebesaran kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Sembari kita melihat ke dalam diri kita, bahwa terkadang kita begitu cepat putus asa, kecewa, bahkan putus harapan kita kepada Tuhan dengan melihat kondisi keadaan kita ketika kita berada dalam penderitaan kesakitan. Namun hari ini Tuhan datang menyapa kita dengan sabdanya bahwa Dia tetap mencintai kita, Dia mengasihi kita. Dia menginginkan agar kita semua juga boleh mengalami kasih dan kebaikan yang Dia berikan kepada kita, dan kita mewartakannya itu di dalam hidup kita. Menyadari bahwa terkadang dalam perjalanan hidup kita ini, seringkali kita begitu cepat putus asa, kecewa, bahkan sakit hati dengan kondisi keadaan kita, usia ketuaan kita, penderitaan kesakitan kita, lalu putus harapan, seakan-akan Allah menjauh dari kita. Kita menyadari semuanya itu, dan di hadapan Tuhan kita memohon rahmat belas kasihan dan pengampunan darinya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih,
Berkat cinta kasih-Mu lah kami Kau tebus dan Kau angkat menjadi putra-putrimu. Berkenanlah memberi perhatian penuh cinta kasih kepada hamba-hamba-Mu yang berkumpul di sini. Engkau mengetahui seluruh situasi kehidupan dan keadaan mereka, di usia ketuaan mereka, dan segala bentuk penderitaan kesakitan yang mereka hadapi. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka sendirian di dalam situasi mereka ini. Pandanglah masing-masing mereka dengan penuh belas kasihan-Mu. Ulurlah tangan kasih-Mu menghibur dan menguatkan mereka di dalam derita sakitnya dan juga di dalam usia ketuaannya. Akhirnya ya Tuhan, semoga tangan jamahan kasih putra-Mu selalu menyentuh mereka, dan biarkanlah mereka juga boleh mengalami kasih dan kebaikan-Mu di dalam derita sakit mereka dan juga di dalam usia ketuaan mereka. Demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu. Hariku, 1-2 komentar berkenaan dengan bacaan suci yang barusan kita dengarkan bersama. Tuhan hari ini memberikan satu perintah baru untuk kita. Sabda perintah baru itu berisi tentang kasih. Kasih. Perintah baru ini diberikan Yesus pada zamannya. Dan pada konteks kita sekarang, sabda Tuhan sebagai perintah baru tadi sesungguhnya harus kita lakukan. Sudah kita buat. Jadi yang baru tidak tetap menjadi baru. Sabda perintah Tuhan tadi tentang kasih itu, kalau kita gunakan, kita laksanakan, pasti sudah menjadi lama. Seperti baju baru, baju baru kita beli, kalau simpan terus di lemari, tetap jadi baru, baju baru. Dia menjadi baju lama kalau kita selalu gunakan. Atau biasa bapak mama beli baju, simpan di lemari kah? Kita beli baju untuk pakai atau simpan? Pakai itu, ya. Kita beli untuk. Jadi perintah baru yang sudah Tuhan Yesus berikan ini juga sesungguhnya mengajak kita untuk laksanakan. Dan Tuhan memberikan perintah baru ini karena Dia sangat mengasihi kita. Dia lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Dia tidak hanya omong tentang kasih, tetapi Dia wujud nyatakan apa yang Dia berikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi. Dia mengasihi kita semua. Dalam situasi macam apapun Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Terkadang dalam situasi-situasi tertentu, kita dalam usia tua. Sudah tua lalu tambah lagi kita sakit lagi. Pasti banyak keluhan. Benarkah tidak? Benar. Atau siapa yang tidak pernah mengeluh? Pasti kita mengeluh toh. Kita sudah usia tua lalu tambah lagi sakit. Kita pasti mengeluh. Ya, kita mengeluh. Banyak keluhan. Bahkan kadang-kadang juga kita mengeluh kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak memberikan perhatian kepada kita.
Tetapi hari ini Tuhan memberikan satu peringatan dan mau menyadarkan kita bahwa Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia tetap mencintai kita. Dia mengasihi kita. Kita kurang lebih 2 tahun ya, kita tidak ada pelayan. Ya. Benarkah tidak? Ya. Jadi kurang lebih 2 tahun itu kita merasa kosong. Hidup kita kering. Sepertinya kita sendirian. Tuhan jauh dari kita. Tetapi hari ini Tuhan membawa kita dan mau membangun satu kesadaran baru kepada kita sekalian. Bahwa dalam situasi kehidupan kita di usia ketuaan dan juga dengan derita sakit kita, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan masih tetap menyapa kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita menyadari akan perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita ini. Dan senantiasa juga selalu membangun kasih kita kepada Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Semoga dalam situasi-situasi kehidupan kita di usia ketuaan dan juga dengan derita sakit kita, kita senantiasa selalu tetap menaruh harapan kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik kepada kita dan Tuhan juga mau dekat dengan kita. Dan kita sendiri juga dengan kasih kita, kebaikan kita, kita tunjukkan kepada Tuhan, membawa diri kita juga lebih dekat dengan Dia dalam doa-doa kita. Kendati pun kita tidak masuk gereja ya, kita sudah usia sakit begini, tetapi di rumah kita tetap berdoa. Benarkah tidak? Jadi dia cukup tanda salib juga tidak apa-apa, tiba kita sudah berdoa. Kalau tanda salib juga sama sekali tidak, itu berarti kita lupa, total lupa. Jadi ada yang kalau makan juga tidak tanda salib, itu susah dulu. Bilang, saya sudah sakit begini, saya sudah tua begini, untuk apa tanda salib? Itu salah. Jadi biar kita sakit, kita sudah tua begini, tetapi jangan lupa Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Hanya kita terkadang melupakan Tuhan. Karena itu hari ini dalam kebersamaan kita, dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita sekalian disadarkan bahwa Tuhan senantiasa selalu mengasihi kita. Dan kita juga diajak untuk tetap selalu mengasihi Tuhan. Menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan membangun relasi kedekatan kita dalam doa kita. Jangan cepat putus asa. Jangan kecewa akhirnya menjauh dari Tuhan. Dalam situasi apapun, derita sakit ketuaan kita tetap terus menaruh harapan kepada Tuhan dan membangun relasi kedekatan kita dengan Dia dalam doa-doa kita. Bersama Tuhan, kita pasti akan diselamatkan. Amin. 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 Tidak ada suara, ini macam lapas sekali. Amin. Amin. Derita sakit kita, tantangan persoalan kesulitan kita di usia ketuaan kita ini kepada Tuhan, dan kita satukan semuanya ini dalam persembahan ini. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah perlambang karya kami, suka duka hidup kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta semua niat, wujud, intensi, dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, bersama roti dan anggur ini kami juga mempersembahkan saudara-saudari kami, orang tua kami, kaum kerabat kami, semua mereka yang kini sedang dalam keadaan kesakitan dan juga dalam keadaan derita, menghadapi banyak tantangan, persoalan, kesulitan, dan juga mereka-mereka di usia ketuaan ini.
Semoga hidup mereka juga Kau teguhkan dan Kau kuatkan, dan juga berkat santapan ini Kau hibur mereka untuk selalu berharap kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendakmu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan bagimu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu yang berhimpun di rumah ini. Engkau mengetahui seluruh situasi kehidupan keadaan mereka, di usia ketuaan dan kesakitan mereka ini, ya Tuhan, aku mohon, semoga mereka tidak Kau biarkan berjalan dan berjuang sendirian. Dan semoga santapan kudus ini menjadi kekuatan untuk mereka, untuk boleh bertahan dalam derita sakit dan ketuaan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon
kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Salam damai. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan bersamamu dan dan bersama. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, secara khusus orang tua, saudara dan saudari kita yang kini berhimpun di sini, mereka yang sekarang dalam usia ketuaan dan juga yang sekarang sedang menderita sakit, selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Berkati ya Bunda, aku anakmu yang datang berindu dalam kasih-Mu. Padamu ku serah jiwa dan kaki, jadikanlah aku harta milik-Mu. Jadikanlah aku harta milik-Mu. baik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Semangat sedikit kau tua-tua. Baik, sudah habis misa. Baik, terima kasih untuk semua Bapak Ketua Lingkungan, semua kita yang sudah datang dan kita sudah bisa bersama-sama.